Good morning, class. How are you today? I'm good, and I wish you always good too. Okay, now you are officially become 6th grade students, right? Congratulations. And it means that this is your last year to be a student of SDS Kartika 10-4. And I wish you will do your best in this year. Of course, in every subject. Ya, Miss Citra harap di tahun ini kalian melakukan yang terbaik di semua mata pelajaran. Yang rajin belajarnya, yang rajin mengerjakan tugasnya, supaya di tahun depan kalian bisa masuk sekolah favorit atau sekolah yang kalian inginkan. Amin. Okay, now we will start the English lesson. Okay, first of all, welcome back to the English class with me, Miss Citra. Okay, today we will start from the first lesson. Yep. The first lesson, the title is We Will Sing the Ondel-Ondel. Artinya, kami akan menyanyikan lagu ondel-ondel. So, in this lesson, we will learn about the simple future tense. Do you know about the simple future tense? Yuk. Future artinya itu adalah masa depan. Nah, sesuai dengan judul tensesnya, future tense artinya adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, jadi sekarang belum terjadi, tapi akan terjadi di kemudian hari. Nah, ciri-cirinya adalah selalu ada kata will di future tense ini. Nah, ada formula sederhana di tenses simple future tense ini. Nah, kita lihat formulanya ya, cukup mudah. The first is the form of the positive sentence. Ya, ini untuk kalimat positifnya, formulanya adalah subject followed by will and followed by verb 1 atau basic form of the verb ya. Jadi, pertama subject diikuti dengan will, lalu kemudian verb 1. Contohnya adalah Juki will go to Monas. Subjeknya adalah Juki, lalu diikuti dengan kata will, lalu kata kerja pertamanya yaitu go. Nah, untuk sisanya ini to Monas itu adalah objek. Oke? Artinya Juki akan pergi ke Monas. Nah, Juki sekarang belum pergi nih, tapi dia akan pergi nantinya. Okay? And then for the negative form ya, untuk formula negatifnya atau lawan kata dari kalimat positif tadi, rumusnya cukup mudah, hanya perlu menambahkan kata not setelah kata will. Ya, menjadi seperti ini formulanya. Subject, lalu will not, and then verb 1. Ya, contohnya yaitu he. Nah, ini atau Juki ya. Juki itu kan bisa dirubah menjadi dia laki-laki kan. We can say he will not go to Monas. Sisa kalimatnya sama, hanya ditambahkan kata not saja kalau untuk kalimat negatifnya. Oke, and then untuk kalimat pertanyaan, formulanya kata will ditaruh di depan. Oke, menjadi will followed by subject and then the verb 1. Lalu bisa diikuti dengan objeknya. Menjadi will he go to Monas. Nah, will-nya di depan, lalu subjeknya tetap he, dan sisanya selanjutnya sama. Artinya, akankah dia pergi ke Monas? Ya, seperti itu ya. Lalu, gimana sih kalau kita mau nanya apa yang akan kamu lakukan? Nah, gimana caranya? Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan kata what will, artinya apa yang akan. Nah, contohnya seperti ini. What will you do? Artinya apa yang akan kamu lakukan?
Dan berikutnya ada cara bertanya kedua, yaitu when will we study at school? Nah, ini untuk menanyakan kapan kita akan titik-titik, oke? So, artinya ini adalah kapan kita akan belajar di sekolah. Lalu ada lagi juga kalau mau menanyakan tempat atau tujuan, misalnya kemana gitu. This is the example, yaitu where will we go? Artinya kemana kita akan pergi. Nah, seperti itu ya. Okay, that is the basic form. Now let's jump to the activity A. On page 1, this is the dialogue between Mamat and his friend. Let's read together. Hi Mamat, tomorrow is a holiday. What will you do? Artinya, hai Mamat, besok adalah hari libur. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini ada yang menggunakan future tense, yaitu kalimat yang mana? Yang what will you do ya. Nah, dia menanya nih, apa yang akan kamu lakukan? Ada kata akannya, berarti dia future tense. Lalu temannya menjawab, I don't know yet. I will probably stay at home. Dia jawab, aku masih belum tahu. Aku mungkin akan berdiam di rumah. Dia bilang seperti itu ya. Nah, di sini yang menggunakan future tense itu ada di kalimat kedua yang I will probably stay at home. Itu future tense ya. Aku akan. And then let's go to Monas and see an ondel-ondel performance. Ayo pergi ke Monas dan menyaksikan pertunjukan ondel-ondel. That's great, I'll come with you. Nah, ini artinya hebat, aku akan datang denganmu. Nah, bisa diperhatikan ya, kata I'll ini yang I apostrophe double L itu adalah singkatan dari I will ya. And then let's go to the activity B. Nah, this is for more examples. Ada 7 kalimat yang menggunakan simple future tense. Number 1, I will go to Monas with my family. Artinya, aku akan pergi ke Monas bersama keluargaku. Number 2, we will go to Monas by bus. Kami akan pergi ke Monas dengan bis. And then number 3, my friend and I will see an ondel-ondel performance at Monas. Aku dan temanku akan melihat pertunjukan ondel-ondel di Monas. And then number 4, we will sing the ondel-ondel song together. Kita akan menyanyikan lagu ondel-ondel bersama-sama. And then number 5, we will buy kerak telur at Monas. Kami akan membeli kerak telur di Monas. And then number 6, we will take some photographs. Artinya kami akan mengambil beberapa foto. And then the last one, we will be very happy. Kami akan menjadi sangat senang, atau bisa juga kami akan merasa sangat senang, seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada gambar abang-abang jual kerak telur ya. Do you know kerak telur? Ini makanan khas Jakarta ya. Siapa yang pernah coba? Rasanya enak loh. Biasanya di Monas ada yang jualan. Nah, makanya di sini di kalimat nomor 5 ada we will buy kerak telur. Mitra sering tuh lihat kerak telur di Monas, banyak yang jualan. Okay, now let's see page 3, halaman 3, activity C, that is a dialogue again. Ya, sebenarnya ini harusnya dipraktikkan oleh kalian ya, dan berpasang-pasangan. So, because we are still do the home learning, kita masih belajar dari rumah. Misra harap kalau di bukunya ada dialog seperti ini, kalian harus rajin membacanya dengan bersuara ya, supaya pronounce-nya semakin terlatih hari demi hari gitu. Oke?
But now let's read this together. Can you sing the ondel-ondel? Bisakah kamu menyanyikan lagu ondel-ondel? Of course I can. Tentu saja aku bisa. Can you teach me the song? Bisakah kamu mengajarkanku lagunya? Sure, tentu saja. When will we practice singing the song? Kapan kita akan berlatih menyanyikan lagunya? Nah, ini dia menggunakan future tense ya, when will. And then, what about tomorrow? Bagaimana jika besok? Alright, see you tomorrow. Baiklah, sampai jumpa besok. See you, sampai jumpa. Oke, now let's see activity D. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke, di sini ada dialog yang rumpang ya, ada yang kosong-kosongnya. Kita harus melengkapinya hingga menjadi dialog yang lengkap atau dialog yang tepat. Kita jawab ini bersama-sama ya. Number 1, what will you do tomorrow? Dia bertanya nih, apa yang akan kamu lakukan besok? And then, I will, titik-titik. Ada gambar dia menyanyi nih. Nah, berarti dia akan menyanyi. Misalnya, dia akan menyanyikan lagu ondel-ondel. Nah, berarti jawabnya, I will sing ondel-ondel. Oke, good. And then, page 4. Kita lanjutkan ke nomor 2 di halaman 4. Ditulis jawabannya di bukunya ya, supaya bisa dipelajari lagi. Number 2, ada gambar ondel-ondel. Nah, ini pertanyaannya yang kosong. Lalu dia menjawab, I will watch ondel-ondel and Tanjidor performance. Aku akan menyaksikan pertunjukan ondel-ondel dan Tanjidor. Nah, dia akan menyaksikan ondel-ondel dan Tanjidor. Berarti pertanyaan yang tepat harusnya adalah apa yang akan kamu lakukan ya? Nah, in English is what will you do? Okay. And then number 3. Okay, ini juga pertanyaannya yang kosong. And then jawabannya itu dia menjawab, I will go to Monas next week. Aku akan pergi ke Monas minggu depan. Dia memberitahu tujuannya nih. Berarti pertanyaan yang tepat harusnya dia nanya kemana ya. Kemana kamu akan pergi? Cocok kan? So in English is, where will you go next week? Oke. Jadi dia nanyanya kemana kamu mau pergi minggu depan? Baru dijawab, aku akan pergi ke Monas minggu depan. Oke. Good. Number 4. What will you buy in Monas? Apa yang akan kamu beli di Monas? Nah, ini ada gambar abang-abang kerak telur. So, she will answer, I will buy kerak telur in Monas. Okay. Understand? I hope you understand. But if you are still confused, you can ask me by WhatsApp. Don't worry ya. Okay, now this is your homework for today. Tugasnya adalah arrange the words. Nah, ini di bagian F ya, ada di halaman 6. Ada 6 soal, tapi yang satu sudah dijawab. Berarti kalian hanya perlu mengerjakan 5 nomor ya. Ini disusun kata-katanya hingga menjadi kalimat yang tepat. Oke, Miss Citra tunggu jawabannya ya. Tolong dikirimkan ke Miss Citra paling lambat jam 9 malam. Okay, finally I will say thanks for your attention. See you next week.